Maka yang sekarang itu ada bendera apa namanya bajak laut ya. Kalau saya mengatakan bajak laut itu kalau kita tidak tahu betul, kita tidak tahu betul itu ya, kan terpanas-panasi ya, malah bisa jadi ikut-ikutan. Misalkan padahal yang dimaksud dengan bendera itu dalam hal perekonomian, tapi karena Mas Ali tidak paham sejarahnya, karena itu sedang menolak dalam hal perekonomian, aku rak seneng karo pemimpin ini melu mengibarkan bendera padahal tidak tahu arah sebenarnya itu yang apa itu. Padahal itu ada animenya itu nggak pernah nonton ya. Nah, makanya bisa jadi menurut Mas Aldi merdeka, menurut saya tidak, menurut Mas Aldi tidak. Atau menurut Mas Anies merdeka, saya tidak, Mas Aldi tidak. Karena memiliki ruang yang berbeda. Makna kemerdekaan ini seolah-olah bebas dari semua hal. Bahkan nanti akan ada kaitan, misalkan pernah ada misalkan tempat-tempat prostitusi atau tempat-tempat anggaplah diskotik yang ditutup, mereka pun akan mengatakan, loh ini kan negara merdeka bebas, kenapa harus dilarang dan sebagainya. Akhirnya kemerdekaannya justru malah menjadi senjata. Nah, makanya kalau sahabat Ali mengatakan al-hurriyah fiddin, Allah hurriyata illa fiddin. Jadi tidak ada kemerdekaan yang sebenarnya kecuali dalam hal kita itu menggantungkannya kepada norma-norma agama. Kemerdekaan itu kan kadang punya ruang yang berbeda-beda. Misal menurut Mas Anies merdeka, menurut orang lain belum merdeka. Nah, kalau kemudian saya pahami bahwa kemerdekaan itu kita merasa merdeka itu bukan berarti terus melanggar kemerdekaan orang lain. Ada orang yang merasa bebas melakukan apapun kayak tadi prostitusi dan lain sebagainya. Tapi kan itu mengganggu kemerdekaan orang lain untuk menciptakan lingkungan yang aman. Itu kan juga mengganggu kemerdekaan orang lain juga kan, Gus. Berarti apakah bisa kita batasi di situ? Karena sedikit sekali orang itu yang bersyukur. Rata-rata orang itu bersyukur dari sesuatu nikmat yang tampak dan itu kita usahakan. Kenapa kita mungkin nyuwun sewu ya, rodo aras-arasen mensyukuri kemerdekaan? Karena kita tidak ikut berperang. Tidak coba Mas Anies ikut berperang, berjuang. Mungkin tanggal 17 Agustus bisa membuat Mas Anies menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di program Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara Ngopi Ngaji Online Perkara Islam, dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-238. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anies. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi enggak kehujanan Mas Anies? Enggak, karena sudah di masjid dulu. Ya ini soalnya pemuda masjid, Gus. Nah, Mas Aldi, malam ini kita tamunya siapa? Ya ini mungkin karena beliau juga nggak asing juga bagi kita Mas Anies, yaitu Ustadz Burhan Ali Setiawan. Nah, ini lengkap nih, cuman gelarnya nggak tak sebutin ya. Yang paling terakhir tadi, Setiawan, itu setia terus bersama kita. Iya, setia bersama kita di ngopi lah terutama gitu. Nah, Kang Burhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Sehat, sekali sehat. Walaupun setiap hari juga ngurusi orang sakit. Ya kan kita ngurusi orang sakit harus tetap sehat, Mas. Iya. Justru malah lebih protek kalau di rumah sakit. Oh iya. Mas Aldi, malam ini kok kira-kira mau temanya apa ini? Ya ini karena baju Mas Anies merah putih juga. Ini juga kita merayakan kemerdekaan Indonesia juga kan Mas Anies. Oh ini bulan Agustus ya? Ya bulan Agustus, dan nanti 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kenapa harus disyukuri?
Ya Kan itu merdeka nanti itu perlu kan hak dibahas ya. semua bangsa, semua rakyat itu kan. Iya, iya. Kenapa kok disyukuri Mas Aldi? Ya itu mungkin bisa jadi karena kemerdekaan itu kan nggak semua orang itu bisa mendapatkan kemerdekaan Mas Anies. Bahkan kayak dulu kan kita kan dijajah oleh penjajah, kita kan nggak merdeka, nggak berdaulat lah sebagai negara. Dan kemudian kita berdaulat dan punya kebebasan. Kalau kita berbicara kemerdekaan kan pasti kebebasan kan Mas Anies. Nah tapi bebas yang seperti apa dan merdeka yang seperti apa yang perlu kita syukuri itu nanti kita bahas bersama beliau ini. Mas Ya Anies. kan juga artinya setelah kita merdeka kan sholat itu ibadah jadi mudah. Oh iya. Tidak takut karena nanti kalau ada bom atau ada penjajah. Iya. Beda kalau di Palestina sekarang itu Mas Aldi. Ya, belum merdeka juga ya di sana ya. Nah Kang Burhan ini daripada kita berdua ini kemana-mana sampai ke Palestina, mungkin Kejauhan. bisa dikasih pengantar tentang bagaimana bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik para pemirsa MACT TV, para pendengar Radio Dais dan sahabat ngopi MACT ini yang sudah edisi ke-238. Saya masih ingat betul itu dari edisi keberapa? 5 Pak ya atau keempat itu. Edisi awal-awal. Ya, sudah cukup tua di ngopi. Ya. Jadi ini momentumnya memang momentum kemerdekaan. Saat ini di mana-mana kita melihat ada apa kalau bahasa saya itu mereka menampakkan kebahagiaan masyarakat itu. Yo rakyat ngechat Ya. Gapulo, jalan menghias sepanjang jalan itu dihias dan sebagainya. Itu merupakan bagian daripada menampakkan rasa syukur sebenarnya kegembiraan mereka. Jadi kalau tema malam hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana syukur, ya syukur terkait dengan kemerdekaan, itu jelas rata-rata itu patokan utamanya adalah kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kan itu ya jelas ya. Jadi bahasanya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada salah satu makalah dari sahabat Ali itu, beliau mengatakan la hurriyata illa fiddin. Jadi tidak ada kemerdekaan kecuali sebenarnya kemerdekaan yang ukurannya adalah agama. Gimana ini itu maksudnya, Gus? Ukurannya agama. Orang itu kalau mengatakan merdeka itu kan rata-rata mereka yang bebas dari penjajah, ya, mereka yang bebas dari kemiskinan, mereka yang bebas dari pertengkaran politik paling dan lain sebagainya lah. Ini kan rata-rata demikian. Makanya bisa jadi menurut Mas Aldi merdeka, menurut saya tidak, menurut Mas Anies tidak. Atau menurut Mas Anies merdeka, saya tidak, Mas Aldi tidak. Karena memiliki ruang yang berbeda. Betul. Kalau Mas Anies sudah mendapatkan semuanya, Mas Anies akan mengatakan saya sudah merdeka. Tapi barangkali bagi orang yang miskin misalkan, negara ini belum merdeka, masih banyak kemiskinan yang belum dientaskan. Artinya kemudian kemerdekaan itu menjadi ambigu ya. Iya. Karena di bangsa kita karena ini boleh jadi kita juga berbeda ini, bertiga ini berbeda memaknai. Kalau menurut saya belum merdeka, nyatanya demo saja dilarang misalkan. Itu dari perspektifnya Mas Aldi. Nah, dari saya, nyatanya pengajian saja dilarang misalkan. Dari Mas Anies son horeg saja dilarang misalkan ya tidak bebas ya. Katanya merdeka. Kok tidak bebas banget? Artinya kan sebenarnya makna kemerdekaan ini seolah-olah bebas dari semua hal. Bahkan nanti akan ada kaitan misalkan pernah ada misalkan tempat-tempat prostitusi atau tempat-tempat anggaplah diskotik yang ditutup, mereka pun akan mengatakan, loh ini kan negara merdeka, bebas, kenapa harus dilarang dan sebagainya. Akhirnya kemerdekaannya justru malah menjadi senjata. Nah, makanya kalau sahabat Ali mengatakan al-hurriyah fiddin, Allah hurriyata illa fiddin. Jadi tidak ada kemerdekaan yang sebenarnya kecuali dalam hal kita itu menggantungkannya kepada norma-norma agama. Nah ini kalau kaitannya dengan ini kan ngopi, ngaji online perkara Islam. Sehingga yang dibahas adalah berkaitan dengan agama. Maksudnya itu gimana Kang? Ketika kita artinya tidak ada kemerdekaan kalau kita tidak mengaitkan dengan agama. Itu artinya aturan agama harus dipatuhi atau bagaimana? Termasuk itu. Tapi kita coba lihat gini, salah satu hadis itu berbunyi kira-kira demikian. Man asbaha
Siapa yang pagi harinya, Ya. man asbah aminan fi sarbihi. Dia itu merasa aman dalam tidurnya. Turu ge penak. Wong kok turu penak. Kemudian selanjutnya dikatakan di rumahnya ada makanan yang cukup untuk makan sehari. Ya. Ya. Jadi pertama itu turu penak, mangan ya, Iya. mangan ono. Kemudian sehat jasadnya. 3 hal ini. Faka'an nama jizyatad dunya. Jadi seolah-olah dunia itu sudah menjadi milik mereka. Itu kemerdekaan juga. Kemerdekaan. Jadi biasa digunakan menggunakan itu. Artinya apa? Wong iki kok diparingi turu penak, awake penak, mangan penak, wis merdeka. Oh, Dikatakan berarti seolah-olah dunia itu sudah menjadi miliknya. ada kenikmatan sudah dicapai. Ada kemudian gitu ya. dicapai. Lah ini kan bagian dari norma agama. Tentu nanti akan lain lagi. Misalkan berkaitan dengan keamanan itu bukan keamanan dalam hal tidur, makan enak, terjamin itu, tapi keamanan dari sisi ibadah. Tadi yang disampaikan Mas Anies di awal, misalkan kita anak-anak saja ya mau ibadah sholat subuh, zuhur, asar di masjid dimanapun tidak ada yang menghalangi. Tapi bagi mereka orang-orang yang berada di Palestina misalkan atau orang-orang yang berada di negara konflik, konflik politik, peperangan dan sebagainya, mereka itu mau Jumatan saja was-was. Sehingga Jumatan sampai diliburkan, kumpul-kumpul untuk ibadah diliburkan. Kenapa? Karena berada di negara konflik, yang mereka itu sholat saja itu was-was. Lah kita itu sholat tidak pernah was-was, mau sholat kapanpun bisa, dimanapun boleh, waktunya sangat panjang gitu. Artinya ada yang mengukurnya dengan berkaitan dengan ibadah. Itu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara kemerdekaan yang secara hakiki, itu nanti tergantung kita itu mau menggunakan kacamata apa. Kalau kita menggunakan kacamata bebas dari penjajahan, ya kita merdeka. Kalau kacamatanya itu karena nyatanya kita memproklamirkan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kan karena setelah terbebas dari penjajah. Bukan karena amannya beribadah. Kan gitu ya, bukan karena amannya itu di dalam kehidupan Anda, tapi dalam tanda kutip adalah bebas dari penjajah. Maka kalau kita mengatakan Indonesia merdeka, kalau konteksnya aman dari penjajah dalam arti berperang melawan Belanda dan sebagainya, maka kita dikatakan sudah merdeka. Tapi semakin meluas ya makna kemerdekaan itu tadi, tergantung dari sisi kacamata mana kita melihat. Berarti ini Kang, artinya kan ini kemerdekaan secara berbangsa dan bernegara. Ya. Tapi kalau misal kayak, mungkin kalau saya tadi pahami ya, Ustadz, tadi kan kemerdekaan itu kan kadang punya ruang yang berbeda-beda. Misal menurut Mas Anies merdeka, menurut orang lain belum merdeka. Nah kalau kemudian saya pahami bahwa kemerdekaan itu, yang saya pahami ya Gus, bahwa kemerdekaan itu sebenarnya kita merasa merdeka itu bukan berarti terus melanggar kemerdekaan orang lain. Gampangnya kalau apa tadi, ada orang yang merasa bebas melakukan apapun kayak tadi prostitusi dan lain sebagainya, karena dia merasa merdeka. Tapi kan itu mengganggu kemerdekaan orang lain untuk menciptakan lingkungan yang aman. Itu kan juga mengganggu kemerdekaan orang lain juga kan Gus. Berarti apakah bisa kita batasi di situ? Jadi kalau membatasi seperti itu, batasan paling mudah adalah norma ya. Norma itu kan ada norma sosial, ada norma hukum, norma agama dan sebagainya. Kalau orang membatasi diri dengan batasan norma, saya kira tidak akan kok kemudian kita itu berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Pasti akan berbuat sesuatu yang maslahat. Makanya tadi misalkan cerita Son itu ya, Son Horeg itu. Yang mereka muhibinnya Son Horeg. Sekalipun sudah ada kasus misalkan ya, Nyun Sewu, sudah ada kasus orang yang meninggal jantungan karena mendengar Son itu. Toh kan mereka akan mengatakan, lah kan yang mati satu, yang ribuan orang tidak mati. Tetap aja salah itu. Artinya kan perspektif orang itu menganggap sama dengan kemerdekaan, kemudian ketenangan hidup kan sama. Mas Anies ketenangan hidupnya, misalkan dia ketika bisa hadir di majelis ilmu, wah berarti memang tenangnya beliau seperti ini. Kalau saya misalkan tenangnya ketika di masjid sholat, oh itu tenangnya saya seperti ini. Misalkan Mas Aldi tenangnya ketika di kafe misalkan, ya sudah, dia akan memberikan statement, saya itu paling tenang kalau
merenungi alam semesta, kelingan Gusti Allah, duduk di kafe sambil ngopi. Itu ketenangannya. Tapi boleh jadi bagi orang yang tidak senang ngopi kan bukan suatu ketenangan. Itu ketenangan itu apakah juga termasuk bagian dari kemerdekaan, Gus? Sama, makanya merdeka itu kan maknanya kan kemudian menjadi bebas itu tadi, bebas berbicara, ya kan? Ada bebas mengungkapkan pendapat, ada bebas berpolitik. Akhirnya ada orang politiknya harus ini, loh ini kan negara merdeka, kenapa harus dipaksa untuk berpolitik? Dulu kan kayak partai itu kan dulu dibatasi betul kan, dulu banget lah ya. Zaman saya kecil itu kelihatannya partai hanya 3 tok, itu tok wolak-walik itu tok. Kemudian partai menjadi 42 atau berapa itu, banyak banget sampai memilih itu bingung itulah. Artinya apa? Dulu itu ada semacam begini, koyok-koyok misalkan. Oh ini yang kalau dulu PNS ya, ASN wajib ini partainya wajib beringin, tidak boleh yang lain misalkan ya. Artinya kan mereka sebenarnya merdeka dari sisi penjajah, merdeka dari sisi tenang hidupnya, misalkan tercukupi ekonominya. Tapi kalau dalam pandangan orang yang berpolitik dia tidak merdeka karena dipaksa untuk berpolitik di partai tertentu, misalkan seperti itu. Artinya kan lagi-lagi ini ya menjadi kabur. Makna kemerdekaan itu menjadi kabur kalau kita tidak membatasi. Kalau kita membatasi, kemerdekaan adalah bebas dari penjajah. Dalam arti penjajah perang loh ya. Nanti ada lagi penjajah perdagangan beda lagi. Nanti akan nyatanya kita masih dijajah oleh Cina misalkan. Kita masih dijajah oleh bangsa lain. Ekspor impor nyatanya kita dikuasai oleh negara lain, bukan negara sendiri. Toh kita tidak akan mengatakan kita merdeka dalam hal itu. Artinya kemerdekaan itu kan multi tafsir Mas Aldi. Artinya kan banyak tafsir lah, tergantung perspektif mana yang mau menafsirkan ini kan. Kalau ini Kang, konteks negara kita kan Indonesia itu kan ini kan ke-80 Mas Aldi ya. Iya, ke-80. Itu kan bagaimana memaknai kemerdekaan biar kita bisa memaknai betul dan bisa syukur nikmat dengan betul-betul mensyukuri nikmat itu. Ya. Yang pertama syukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri. Bahwa negara ini sudah memproklamirkan sebagai negara yang merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bunyinya tadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan kan itu ya lanjutannya itu didorong oleh sebagainya itu kan bagian daripada sesuatu yang kita syukuri. Secara umum dalilnya syukur sudah paham semua, la azidannakum, ya, pasti akan ditambah terus keberkahan di negeri kita ini. Itu cara syukur yang pertama. Yang kedua, ini syukur yang menurut saya paling sulit. Apa? Menurut saya paling sulit. Mensyukuri kemerdekaan itu dengan apa adanya. Kita sudah merdeka ya. Mensyukuri dengan apa adanya. Ini yang paling sulit. Contoh. Dipimpin oleh siapapun, dengan kezaliman apapun, dengan kebobrokan apapun, kita mau syukur itu sulit. Karena pasti ada sisi-sisi yang melawan, pasti itu. Padahal kita sebagai seorang muslim itu tetap dituntut untuk syukur sekalipun ada sesuatu yang harus dilawan. Paham ya? Kita dituntut untuk terus bersyukur sekalipun ada sesuatu yang harus dilawan. Misalkan, kita lihat sajalah. Dari mulai presiden awal sampai dengan sekarang, kan tidak ada yang mulus 100%. Pasti ada saja celahnya ya. Tidak mungkin tidak lah. Pasti ada saja. Sekalipun nyuwun sewu dipimpin oleh ulama, seperti Gus Dur saja nyatanya beliau ada yang tidak senang. Kemudian sampai diturunkan, itu kan bukti sebenarnya. Berarti ada yang tidak senang dengan kepemimpinannya Gus Dur misalkan. Diganti oleh siapapun, bahkan nanti misalkan ini setelah Pak Prabowo ganti lagi, toh tetap ada yang tidak suka. Artinya kan sebenarnya kita itu tidak syukur dengan yang ada. Yang problemnya gitu ya. Kita itu sebenarnya tidak syukur dengan yang ada, atau kita itu gegabah memahami sesuatu yang ada. Nah, kalau kita syukur itu kembali syukur, tidak apa-apa. Toh ya misalkan
ganti yang sesuai dengan pilihanmu pun, misalkan anggap saja yang saat ini Pak Presiden bukan pilihannya Mas Aldi, anggaplah. Memang bukan. Oh bukan ya, ya. Andai kata yang jadi, andai Misal kata saya milihnya Anies. misalkan, andai kata yang jadi bukan presiden yang sekarang, saya yakin tetap ada yang menyerang, tetap ada yang sisi-sisi kurangnya dan sebagainya. Kalau saya sering memahami begini, kita itu sering menilai sesuatu dan menilainya negatif karena kita belum pernah menjadi seseorang di dalamnya. Ya, belum pernah mengalami. Contoh mudah, saya di rumah sakit, bekerja di rumah sakit. Artinya tahu betul nih problem-problem yang ada di rumah sakit. Kenapa antrian sampai panjang? Kenapa ngambil obat saja sampai ngantri sebegitu lama? Kenapa kok kalau di IGD misalkan sudah ngantri 3, tiba-tiba ada yang datang, loh yang ngantri tidak didahulukan, malah yang baru datang didahulukan. Saya sebagai orang yang paham, itu akan mengatakan bodoh sekali orang yang sampai komplain hanya karena antriannya ketiga ada yang datang, padahal dia lebih darurat. Karena memang prosedurnya gitu ya. Sekalipun ini antrinya 3, 1, 2, 3 nih. Mas Anies yang ketiga. Tiba-tiba ada pasien datang baru. Pasien itu kecelakaan. Kan dia yang harus tangani dulu. Banyak orang yang ngantri ketika itu komplain, tidak terima. Artinya kenapa bisa tidak terima? Tidak paham prosedur. Sebenarnya kan gitu. Jadi sebenarnya kita itu sering sekali berada di satu tempat, kita menilai seseorang, menilai sesuatu itu karena kita belum pernah berada pada porsinya. Makanya saya sering bercermin. Bahkan ketika memahami bukan hanya pemimpin, memahami orang lain lah. Misalkan ada orang yang bunuh diri lah. Ada yang bunuh diri. Kita mungkin akan berpikir, ya Allah, ming putus cinta tok kok bunuh diri misalkan. Ya ming putus cinta kok bunuh diri, ya Allah ming ngono tok kok gara-gara tidak diterima kerja kok sampai bunuh diri. Saya sering bercerminnya bukan memaknai atau menilai itu. Tapi kalau saya menjadi mereka, menjadi mereka, belum tentu saya juga mampu sebagaimana saya menilai sekarang. Sama dengan pemimpin-pemimpin kita. Makanya tadi yang kedua itu mensyukuri sesuatu apa adanya itu perkara yang butuh perjuangan besar sebenarnya. Berarti kan ini kan artinya kan juga sama saja kita menerima takdir gitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Tapi saya boleh mendalami juga ya Gus, terkait syukur ini. Ini takutnya teman-teman juga agak bingung nih, karena kok bisa mensyukuri mau ada kezoliman atau apa. Nah sebenarnya itu syukur itu apakah kemudian kita pasif, menerima apa adanya. Karena kan kalau syukur kok kita menerima apa adanya, kayaknya kok nggak bakal merubah itu loh. Padahal kan kita pasti idealnya pengen sesuatu itu lebih baik lagi. Dan di agama juga seperti itu. Itu gimana Gus? Ya, makanya tadi saya menyampaikan di awal kan, kita itu tetap syukur, tapi kalau ada sesuatu yang dilawan kan gitu saya menyampaikan. Artinya begini, yuk kita syukurilah. Karena kita itu mau syukur atau tidak ini kan, coba kalau kita tidak syukur kan rugi. Ada sudah dipilih ketua takmir Masjid Agung Jawa Tengah misalkan. Ada takmir baru. Seorang seneng-senengnya Mas Aldi misalkan. Kan eman-eman kalau tidak disyukuri. Syukuri saja. Walaupun katakanlah mungkin Mas Aldi nyalon kalah itu ya. Nah, nanti kalau ternyata di dalam kebijakannya kan yakinlah tidak mungkin 100% kebijakannya buruk ya. Anggaplah dari 100% itu ada 20 yang baik, yang 80 buruk misalkan. Ya yang 80 tetap dilawan. Artinya dilawan itu kalau salah, zalim tetap dilawan. Tapi kan tetap disyukuri awalnya. Yang 20 kebaikan itu disyukuri gitu kan. Sekarang gini, saya itu makanya sering kenapa ada kata-kata itu bahasanya itu terhapus oleh hujan sehari itu loh. Ya. Contoh begini, ada seorang ustadz, ada seorang ulama. Dia sudah membuat berapa ratus ribu jamaah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hanya karena poligami ditinggalkan. Adil enggak kira-kira sebenarnya? Iya. Karena kita itu berpikirnya, lagi ono ustadz kok poligami, ditinggalkan jamaahnya. Ada lagi, ada ustadz yang mencetak ribuan penghafal Al-Qur'an. Ya kan? Karena ada 1-2 kasus yang itu tidak berkaitan sama sekali dengan hafal Al-Qur'an.
bisa hilang. Iya. Sebenarnya kita itu punya mindset seperti itu benar enggak sebenarnya? Maksudnya itu apakah kemudian jutaan anak yang bisa hafal Quran melalui kebaikan beliau ini kemudian hilang seketika hanya karena ada satu kasus. Nah, idealnya bagaimana idealnya? Loh, idealnya makanya yang ini tetap diingat kebaikannya. Kalau mau benci yang ini. Bukan yang kemudian kita kan seringnya gitu. Karena ini ada kasus misalkan ustadz yang poligami itu tadi langsung jamaahnya ratusan ribu hilang semua. Wis enggak usah diundang lagi. Kan tidak harus seperti itu. Nah, artinya kalau saya berpikirnya itu tawasud toh. Kita kan ada tawasud tawazun ya di tengah-tengah itu. Artinya kalau saya itu berpikir pemimpin siapapun kalau ada hal-hal yang zalim tidak sesuai dengan norma apapun ya, norma agama, norma sosial sebagainya, ya wajib ada yang lawan, wajib itu. Tapi adanya pemimpin ini kan ya kudu disyukuri. Harus disyukuri. Makanya begini, dalam Al-Qur'an kenapa kita diingatkan begini? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur itu sedikit sekali orang yang syukur. Makanya ada doa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ini dari golongan yang sedikit. Sahabat Umar saya bertanya begini, loh maksudnya apa kok minta menjadi golongan yang sedikit? Menyetir ayat wa qalilum min ibadiyas syakur. Karena sedikit sekali orang itu yang bersyukur. Rata-rata orang itu bersyukur dari sesuatu nikmat yang tampak dan itu kita usahakan. Kenapa kita mungkin nyuwun sewu ya, rodo aras-arasen mensyukuri kemerdekaan. Karena kita tidak ikut berperang. Ya, tidak merasakan coba langsung. Mas Anies ikut berperang, berjuang. Mungkin tanggal 17 Agustus bisa membuat Mas Anies menangis. Ya, betul. Karena perjuangannya sama dengan Mas Anies itu pernah berjuang menjadi remaja Masjid Agung Jawa Tengah. Dua periode misalkan menjadi ketua. Tiba-tiba ya, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat remaja ini kemudian terpuruk sebagainya. Mungkin kan sebagai perintis pelopor itu akan menangis. Allah, aku bisa merintis ini dengan susah payah misalkan dengan tanggung jawab moralnya tuh terpanggil tuh ya. Lah kenapa kita enggak kita sedang berbicara syukur. Tapi sebenarnya kita ini berbicara syukur. Sebenarnya mendalam enggak rasa syukur kita itu atas kemerdekaan ini. Enggak begitu terasa karena kita tidak ikut berjuang. Sama dengan begini. Mas Aldi atau Mas Anies bekerja 1 bulan banting tulang, wes pokoknya kerja di kantor dan sebagainya, dapat gaji. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Bekerja setiap hari sampai keringetan, capeknya luar biasa, pulang malam sebagainya. Mendengar alhamdulillah. Pertanyaannya, sesuatu yang tidak pernah kita usahakan itu jarang kita ingat. Mata ini bisa melihat secara normal, kaki bisa berjalan secara normal, jenengan bisa bangun pagi kan alhamdulillahilladzi ahyana kan. Dungone mangan lah dungone alhamdulillahilladzi at'amana. Iso ning kamar mandi ki lho alhamdulillahilladzi adzhaba. Artinya apa? Alhamdulillah kabeh iku. Itu syukur semuanya itu. Cuma kadang kita enggak mengingat nih. Oh ya iso tangi lho. Bisa bangun malam saja itu merupakan syukur yang luar biasa. Kita bisa makan, minum. Begitu minum alhamdulillahilladzi at'amana kan. Meminum itu padahal misalkan dari ini kita itu minum 1 hari berapa liter Mas Aldi? Ukurannya kan minimal 800 mili ya. 100 mili. 800 mili ini pertanyaannya berapa tetes yang kita syukuri? Kira-kira anggaplah 1 liter. 1 liter air yang kita konsumsi ada ndak yang menjadi pahala kalau kita tidak bersyukur? Wis pokoknya ming dadi keringet dadi uyuh karena tadi tidak ada syukurnya itu ya, syukur. Tinggal minum tok itu ya. Orang yang bersyukur itu begini konsepnya. Minimal 1 tetes itu ada yang dijadikan sebagai air mata. Minimal 1 tetes itu ada yang dijadikan air mata untuk menangis di hadapan Allah. Ingat kepada Allah. Nah, masuk banyu 1 liter masuk ke dalam tubuh kita menjadi uyuh. Hanya jadi air kencing, jadi keringat kan eman-eman. Kenapa tidak kita jadikan 1 tetes air mata di malam hari, tahajud bersyukur kepada Allah. Nah itu contoh kecil saja, hal-hal yang tidak kita usahakan, itu sulit kita itu untuk bersyukur. Makanya kita temanya
syukur atas kemerdekaan. Tapi sebenarnya kita itu orang yang tidak berperan penting dalam memerdekakan dulu, mengasah bambu runcing dan sebagainya, tidak. Sehingga rasa syukur kita otomatis berbeda dengan mereka para pejuang yang memperjuangkan betul kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Berarti benar Mas Aldi, artinya kan kita itu kan syukur tidak diam tuh loh. Artinya kan kita juga harus bisa mengaplikasikan syukur kita lewat kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan. Iya. Dan saya tadi juga memahami bahwa syukur itu kan berarti kita menerima realitas yang ada ya Gus. Maksudnya kan bukan berarti terus kita sudah tahu nih realitanya itu misal yang kepilih Mas Anies gitu kan sebagai ketua gitu. Nah kita juga nggak kemudian menyalahkan keadaan. Misalkan kayak tadi jenengan bilang kayak rugi kalau kita nggak bersyukur gitu kan. Itu kan karena kalau kita nggak ikut berkontribusi dan kita menyesali kok Mas Anies sing dadi, itu kan kita malah jadi nggak berkontribusi di tidak akan organisasi mendukung akhirnya. Tidak akan mendukung karena dari awal memang sudah tidak bisa menerima itu. Coba disyukuri. Pokoknya pemimpin apapun walaupun ada keburukannya 50-50 ya. Karena ini sekarang pemimpin saya ya saya dukung. Nah ini yang tidak baik ini yang kita lawan, kita berjuang. Dan jangan menyalahkan keadaan juga Mas. Kan kadang kita terlalu menyalahkan keadaan sampai akhirnya kita nggak produktif. Ya kira-kira seperti itu. Akhirnya apapun kebaikannya tidak tampak, apapun kebaikannya tidak tampak, semua hal menjadi buruk di mata kita karena dari awal kita sudah negatif menutup. Dulu ya. Makanya bahasa syukur itu kan membuka. Syukur itu kan maknanya membuka, syakar itu membuka. Kufur itu menutup. Lawan kata syukur. Lawan katanya kufur menutup, ya. kufur. Menutup diri untuk tidak menerima kebaikan kan kufur sebenarnya. Kang ini menarik Mas Aldi, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Kang Burhan dan Mas Aldi. Nah Kang, menarik kita membicarakan tentang bagaimana kita bisa mensyukuri kemerdekaan, nikmat kemerdekaan. Berarti kan kalau syukur itu kan harus diaplikasikan lewat kebaikan-kebaikan. Kalau misalkan nih ada kita syukur tentang kemerdekaan, terutama di negara kita ini. Terus dengan tadi ada buat umbul-umbul, kemudian ngecat kampung-kampung itu kan. Termasuk ada yang viral itu kan bendera yang bukan merah putih itu kan. Oh ya.
Bendera Itu One Piece. apakah juga termasuk bagian dari syukur atau ekspresi kemerdekaan atau Ya. memang itu bagian dari perlawanan? Kan juga Hmm. ada yang mengartikan itu perlawanan atau pemberontakan karena tidak terima dengan pemerintahan atau gimana? Ya baik. Jadi ini fenomena baru ya sebenarnya. Apa itu bahasanya apa tuh One Piece apa Luffy apa? Ya, Saya itu bendera jadi- Mugiwara itu. Jadi adanya umbul-umbul, kemudian tadi yang saya sampaikan mungkin menghias lingkungan sekitar, bahkan ada sampai lomba-lomba, itu bagian daripada syukur. Makanya saya sampaikan syukur itu sakaro itu maknanya membuka. Membuka itu maknanya luas. Saya mendapatkan nikmat dari Allah. Saya membuka hati bahwa menerima bahwa itu dari Allah. Harus saya gunakan dengan sebetul-betul di jalan Allah. Itu namanya syukur. Iya, iya. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits diceritake kan. Hadis itu kan maknanya cerita. Hadis itu kan diceritakan. Jadi dua nikmat diceritakan. Apakah itu enggak sombong? Oh enggak, beda. Nanti konteksnya yang lain, konteksnya lain. Jadi menampakkannya itu misalkan tidak harus menampakkan dalam arti ini aku sudah pernah haji 5 kali, sudah umroh 100 kali, bukan itu. Maksudnya menampakkan itu contoh kenapa dikatakan sebagai syukuran haji. Ya, misalkan syukuran haji, ada orang yang selesai haji, kemudian syukuran haji. Sebenarnya ada misi bahwa alhamdulillah sudah diberikan sehat, diberikan kekuatan, kembali sampai dengan di tanah air, bisa menjadi seorang haji yang mudah-mudahan mabrur. Ada kata gitu. Walaupun penampakan dalam itu diwujudkan dalam bentuk syukuran ke pengajian atau hanya makan-makan atau mungkin kumpul-kumpul dan sebagainya, itu merupakan bagian daripada budaya. Sama dengan di Indonesia, menampakkan bahagianya kan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, misalkan ada yang dengan lomba-lomba, bahkan ada yang misalkan begini prinsipnya, malah itu memubazirkan harta. Sebab menikmati negara ini merdeka, cukup kita berzikir saja, istighosah. Tetap ada yang memiliki pemikiran seperti itu. Makanya Fahadits ini menampakkan syukur itu tiap orang kan berbeda-beda. Tinggal mau memilih yang mana yang menurut keyakinannya itu baik. Karena tidak semua orang itu ya. Tidak semua orang itu harus sama dengan kita, dan setiap orang itu tidak boleh dipaksa sebagaimana kita. Contoh, kita itu disunahkan untuk berpuasa. Mas Anies puasa setiap hari kira-kira kuat enggak? Puasa dalail namanya. Enggak sanggup? Ya kalau enggak sanggup puasa dalail, ya puasa 2 hari sekali. Puasa apa itu namanya? Daud kan, sehari puasa, sehari tidak. Wah, saya kelihatannya kok puasa Daud kok enggak kuat. Kalau enggak kuat, disyukuri dengan puasa seminggu 2 kali. Senin Kamis. Senin Kamis juga sering lupa Pak. Misalkan kadang ada walimahan kok yang ngepasi Senin Kamis. Kalau Senin Kamis enggak sanggup, sebulan 3 kali. Ayamul Bid ya. Sebulan 3 kali itu berarti 13, 14, 15 setiap bulan dengan dalam hitungan hijriyah. Sebulan sekali kok tetap enggak bisa, ya setahun sekali lah. Minimal ketika Ramadan itulah. Jadi kan orang itu kan berbeda-beda cara mensyukuri ini. Contoh lagi, dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang setiap hari kata Rasulullah itu harus disedekahi. Misalkan mata ini disedekahi dengan melihat yang baik, telinga ini disedekahi dengan mendengar yang baik, mulut ini disedekahi dengan berbicara yang baik. Tapi bagaimana dengan yang lain tidak tampak? Karena ada 360 persendian dalam diri kita. Kata Rasulullah begini, cukup dengan engkau itu sholat duha 2 rakaat atau lebih dari itu, maka sudah termasuk di antara mensyukuri seluruh 360 persendian kita setiap hari. Kalau misalkan tadi dengan cara misalkan contoh nih Mas Aldi setiap pagi jogging, running gitu kan, itu bagian dari ekspresi syukur. Ya sama, ekspresi syukur. Artinya syukur itu menampakkannya berbeda-beda ya. Artinya gini saja, tidak kufur gitu. Kebalikannya kan kufurnya. Wala in kafartum kan maknanya adalah kufur. Kufur itu kan menutup.
Ini seolah-olah tidak ingat kalau itu dari Allah. Kita itu sering begini. Sering kali saya itu melihat ada orang yang punya prinsip. Alhamdulillah, syukur ya. Alhamdulillah karena ikhtiar saya belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Saya sekarang menjadi sarjana terbaik. Nah, sering mendengar itu ya. Atau dengan alhamdulillah karena saya setiap hari bekerja dengan tekun, bekerja dengan giat, alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Itu melimpah. bagian dari tahadus binikmah. Salahnya bukan di situ. Salahnya adalah seolah-olah, ini ketauhidannya, seolah-olah Karena dia Allah sendiri. itu yang ikut dengan kita. Iya. Oke, ya. Karena saya itu, gini. Sebab Alhamdulillah akibat ya. saya dapat. Nah, sebenarnya bukan itu. Karena Allah itu menentukan kita menjadi sarjana dengan predikat terbaik. Allah memudahkan nih dengan giat belajar, tekun belajar di perkuliahan baik terus sampai dia menjadi sarjana terbaik. Karena Allah itu ingin menentukan Mas Alzim dari orang yang kaya dari sekarang itu usaha mudah, bekerja juga mudah dan sebagainya. Jadi terkadang kita kebaliknya itu sehingga kita lupa bersyukur itu karena hal-hal yang seolah-olah kita dapatkan itu adalah upaya dari yang kita lakukan. Tanpa campur tangan Allah itu ya? Tanpa campur tangan Allah. Sehingga Allah itu sebenarnya selalu menjadi sebab. Bukan akibat. Allah itu sebab, bukan akibat. Kalau Allah akibat, maka Allah itu ngikut dengan makhluk berarti. Karena saya belajar, saya pinter. Oh, berarti pinternya karena belajar. Sebenarnya bukan. Karena ada orang yang dipinterkan tapi tanpa belajar. Ilmu laduni nyatanya ada. Artinya hanya dengan kehendak Allah lah kemudian kita menjadi pandai. Dibaliknya adalah apa? Allah menginginkan kita pandai alim. Allah mudahkan kita belajar. Terus seperti itu. Jadi untuk bisa, makanya syukur itu apa ya? Sesuatu yang sangat luas membuka cakrawala kita itu mau menampakkan nikmat itu dengan apa? Contoh begini saja. Mas Anies diberikan sehat. Kira-kira cara menampakkan syukur dari sehatnya Mas Anies kira-kira mau dibuat apa Mas Anies? Paling mudah wis. Ya, untuk kebaikan. Kebaikan. Berarti kan syuting ngopi. Nah, syuting ngopi untuk kebaikan, kemanfaatan umat, untuk beribadah. Berarti cara menampakkan syukur sehatnya adalah dengan cara seperti itu. Ada orang yang menampakkan syukur karena dia punya ilmu, anggaplah. Di antara syukur dia punya ilmu, dia mengajar, dia mau berbagi ilmu, dia mau nge-share apapun yang berkaitan dengan kebaikan dengan ilmu yang dimiliki, itu bagian dari syukur. Karena ada yang kitman. Kitman itu menutup. Menutup itu begini. Punya ilmu tapi dia seperti orang yang tidak punya ilmu, menyembunyikan. Kitmanul ilm itu kan termasuk yang dilaknat oleh Allah. Nah, kalau kita punya kemampuan ilmu, kenapa tidak kita share, kenapa kita tidak mau, atau bahkan kita itu terkadang begini, saya itu begini, seringkali di dunia dakwah ya, saya bisa-bisa saja, misalkan ada orang yang meminta saya mengisi kajian, misalkan kajian, karena saya tidak ingin saudara atau teman-teman saya itu seperti saya, kalau ada permintaan saya tutup. Saya kufur dengan nikmatnya Allah, tutup. Artinya apa? Ada kesempatan untuk menggandeng yang lain. Tapi saya, ini untuk saya saja. Kepentingan saya pribadi. Nah, itu hal-hal yang seperti inilah yang kemudian namanya adalah menutup kenikmatan. Justru malah semakin kita menutup, ya semakin kita tertutup, terhalang dari anugerahnya Allah. Makanya dalam dunia apapun sebenarnya, dunia ilmu lah, ngapain? Saya punya ilmunya, kenapa tidak saya share, kenapa tidak saya sampaikan ke orang lain, toh tidak ada ruginya bagi saya itu. Nah, itu termasuk diantara kesyukuran kita kepada Allah dalam hal apa, termasuk kemerdekaan. Maka penampakan wujud syukurnya kenapa bisa berbeda-beda, itu tergantung bagaimana kualitas spiritualnya kan gitu. Kalau ya. Misalkan tadi Kang tentang tadi bendera ya? Berarti itu bentuk syukur dari syukurnya mereka apakah juga. itu berlebihan atau gimana itu? Kalau yang terkait dengan bendera itu kan, kalau yang saya baca lebih pada ketidaknyamanan bahasa saya. Ketidaknyamanan dengan sesuatu yang ada di negeri ini. Ya, sehingga
bentuk penolakan seperti itu saya kira sesuatu yang wajar dan hampir selalu ada lah. Tentu kalau itu memang sekali lagi ya, kalau itu kita itu tahu betul kita mendalami, enggak apa-apa. Kalau menurut saya untuk komplain, untuk kemudian apa itu demo, apa itu misalkan melawan, kalau tahu betul loh ya. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, Mending nggak usah ikut. Mending nggak usah ikut. Contoh begini, sekarang misalkan yang marak misal ijazah palsu, yang kedua misalkan benturan antara Ba'alawi dengan pribumi, ya habaib dengan kiai, itu kan sesuatu yang tampak. Lah tahu ndak Mas Anies masalah itu? Lah kalau tidak tahu sama sekali, artinya tidak tahu itu tidak mendalami, tidak mendalami. Lah ngapain benci? Misalkan gitu lah. Misalkan, wah ini kok ada organisasi apa meneh, anyar meneh karena membuat ini. Lah kalau tidak mendalami, ngapain benci? Sama dengan iki wong-wong bukan asli pribumi ini dan menjajah dan sebagainya. Lah kalau tidak mendalami, saya tidak mendalami itu sebenarnya bagaimana sejarahnya. Lah ngapain ikut benci, toh rugi. Sama dengan apa namanya ijazah palsu ya. Rame di media itu. Rame di media. Saya bukan berarti diam itu bukan berarti mendukung, ya kan ya. Diam bukan berarti mendukung, tapi saya takut salah bicara. Salah bicara dan takut kalau ada berita yang sebenarnya salah dan itu saya yakini sebagai sesuatu yang benar. Artinya kan membatasi diri untuk membahas yang bukan ranahnya, bukan bidangnya. Karena kita sumbernya kan hanya potongan-potongan video. Potongan video ini ada potongan berita. Beritanya itu diskusinya itu aslinya 2 jam. Yang dipotong bagian tertentu yang memang merasa bahwa itu penting untuk dijadikan senjata. Dipotong 50 detik misalkan atau sekian detik. Itu potongannya panjang harus dijelaskan secara detail sebenarnya. Itu yang senjata. Lah, kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak pernah menelusuri videonya sampai 2 jam itu tidak nyetel. Kita menghukumi atau mengklaim bahwa itu perbuatan yang salah, dijadikan sebagai justifikasi bagi orang bahwa itu salah, kan kita rugi. Betul. Karena kita tidak mendalami. Makanya saya pribadi itu sering ngajak ke teman-teman misalkan, iki yopo perang antara pribumi dengan ijazah. Kalau yang tahu betul, saya mendukung. Kalau tahu betul ya, misalkan memang, ini memang pengurusnya, pengurus organisasinya, ya monggo saja dia memang sedang berjuang untuk bagaimana membela pribumi. Yang ini tahu betul bagaimana perjuangan-perjuangan yang di luar pribumi. Ya sudah biarkan karena mereka sudah paham itu. Tapi ada yang saya khawatirkan itu, iki cahming melu-melu tok itu loh, hanya ikut, tapi ikut perang. Ikut panas-panasan menyala itu ya di ground sebagainya. Artinya hal-hal yang seperti yang harus kita hindari. Kita ini di tengah saja lah, tawazun lah. Makanya saya tidak pernah yang namanya siapapun pemerintahannya siapapun itu. Dari mulai saya itu menangi presiden yang awal saya menangi sampai dengan sekarang, saya tidak pernah yang namanya misalkan ini pemerintahnya bobrok saya melawan. Bukan berarti diam saya itu tidak melawan. Saya tidak paham. Saya tidak paham. Kecuali saya seorang politikus. Kecuali saya ini seorang aktivis BEM. Ya, misalkan dulu ketika saya BEM sebagai aktivis partai, mungkin saya bisa melawan. Tapi karena saya bidangnya bidang dakwah. Bagaimana membuat masyarakat itu di tengah, adem, tidak saling membenci, tidak teradu domba, dan sebagainya. Saya berada di posisi itu. Maka yang sekarang itu ada bendera, bajak laut ya. Kalau saya mengatakan bajak laut itu bisa kita pahami sebagai hal itu. Lah kalau kita tidak tahu betul, itu ya, kan terpanas-panasi ya. Malah bisa jadi ikut-ikutan. Misalkan padahal yang dimaksud dengan bendera itu dalam hal perekonomian. Tapi karena Mas Ali tidak paham sejarahnya, karena itu sedang menolak dalam hal perekonomian, aku rak seneng karo pemimpin ini melu mengibarkan bendera, padahal tidak tahu arah sebenarnya itu yang apa itu. Padahal itu ada animnya itu nggak pernah nonton ya maksudnya. Sebenarnya normatif maksudnya itu hal yang umum. Hal yang umum ya terjadi seperti itu, artinya pernah lah misalkan terjadi, jangankan kok mengibarkan bendera itu. Bendera diturunkan kan juga pernah loh. Bendera merah putih mau diturunkan, ada yang benderanya dibakar, lebih ekstrim saya kira daripada mengibarkan bendera tandingan ya.
ada bendera tandingan. Sekarang yang dikibarkan bukan bendera merah putih, malah bendera gambar bajak laut ini. Kira-kira maksudnya apa? Saya yakin sudah bisa terbaca secara umum sebenarnya bahwa ini sesuatu yang anggap saja sesuatu perlawanan jika yang menggunakan itulah orang yang pada bidangnya dan dia paham betul, saya akan mendukung kok. Tapi kalau yang hanya ikut-ikutan saja, ini iman-iman. Disayangkan sekali kalau kita mengikuti sesuatu yang tidak kita pahami. Itu kira-kira. Karena kan itu juga awalnya itu kan nggak ada yang tahu, Gus. Yang memiliki agenda siapa, yang memulai siapa, itu kan sebenarnya kan juga nggak tahu juga. Terus kemudian pemerintah meresponnya dengan represif juga kan, dengan seperti itu. Padahal kita kan nggak tahu, dan itu hanya bendera fiksi gitu, sesuatu yang ada di anime ya. Kenapa kok kita harus kemudian ada yang merespon represif? Kenapa kok takutnya makar atau apa? Kalau saya sih yakin itu bukan sebuah tindakan yang untuk memecah belah sih, Gus. Tapi lebih ke tadi rasa syukur atas kemerdekaan itu. Karena kita mungkin merasa peduli dengan negara kita yang sudah 80 tahun merdeka, makanya kita kemudian mengkritik dengan cara-cara yang mungkin kreatif dengan seperti itu. Karena mungkin kalau cara-cara yang terlalu frontal kan kadang kan kita pasti bersih tegang kan. Ini kan sebenarnya sekedar buat have fun aja gitu. Iya. Jadi kita harus meresponnya juga nggak terlalu tegang kalau juga. Kata Gus Dur kan anggap aja itu umbul-umbul kan. Kan yang penting di bawah merah putih itu loh kan. Iya. Sebenarnya gini, kadang kapasitasnya yang namanya pemimpin, pemegang kebijakan, pembuat keputusan itu ya ada plus minusnya lah. Saya kemarin yang saya kaji betul dalam arti saya mengikuti itu kan yang misalkan yang Son Horeg gitu ya, saya ikuti betul. Yang mengeluarkan Nyun Sewu dari MUI, ya kan? Kemudian ada hasil Bahthul Masail. Mereka sudah memahami betul ilmunya dengan berbagai macam pertimbangan, sudah mendatangkan ahli. Tapi kalau hasilnya haram, tetap akan menimbulkan polemik. Tapi kalau hasilnya misalkan boleh-boleh saja, malah nanti MUI-nya atau kiainya yang dicecar pasti. Artinya kan sebetulnya sama-sama ada resiko. Ada resiko yang ditanggung. Sama dengan kita itu mau membuat kebijakan yang kira-kira mau disetujui di ACC atau tidak. Kalau di ACC nanti ini biayanya banyak. Kalau di ACC nanti masjidnya itu kok sepi itu misalkan. Artinya kan harus memilih nih. Sehingga dalam kaidah itu idza jatama'ad dharara fa'alaikum bi akhafid dhararin. Jika berkumpul dua kemadharatan. Kemadharatan berkumpul, maka bi akhafid dhararin, pilih yang memiliki kemadharatan ringan. Berarti kalau ada dua masalah. Ada dua masalah. Sama-sama ada madharatnya nih. Kalau saya sana ada wabah corona. Kalau saya ke sana itu hanya ada wabah influenza. Lebih ringan mana nih? Lebih ringan influenza. Saya milih ke sana. Ke sana madharat. Maka saya pilih yang memiliki madharat paling ringan. Bukan memilih yang alas yang penting bismillah itu mboten. Jadi bukan kemudian yang penting saya yakin itu pasti itu akan. Loh, sahabat Umar itu kan pernah begini. Sahabat Umar itu pernah ketika mau bepergian, itu di tengah perjalanan itu dikabari oleh seorang sahabatnya, sahabat Umar gitu. Wahai Umar, di negeri yang akan engkau kunjungi itu akan terjadi wabah. Atau sedang terjadi wabah itu. Akhirnya kemudian sahabat Umar itu tidak jadi ke negeri itu. Anggap saja harusnya ke Kudus, karena dikabari di Kudus ada wabah, balik jadi ke Kendal. Ada sahabat yang bertanya menarik begini, wahai Umar, apakah berarti engkau tidak jadi ke Kudus itu sedang menghindari takdirnya Allah? Jawabannya sahabat Umar itu, afirru min qadrillah ila qadrillah. Saya itu sedang menghindari takdirnya Allah menuju takdir Allah yang lain. Karena ilmu. Contoh di sini itu pagarnya itu rapuh. Secara logika, kalau pagar ini rapuh, Mas Aldi kok bersandar di pagar itu, kemungkinan besarnya akan roboh. Bukan berarti kemudian ketika Mas Aldi menghindar dari dinding itu, menghindari takdir, tidak. Tapi dengan ilmunya, dia bisa memilih nih. Makanya ada bahasa itu, pilih takdirmu.
yang dengan ilmu. Kalau takdir tetap nanti yang terjadi itulah takdir. Iya. Tapi maksudnya dengan ilmu itu kita bisa memilih likulli syai'in qadra. Setiap sesuatu itu sudah ada kadarnya. Iya. Api itu kadarnya membakar, Mas Anis. Iya. Ya. Artinya kalau ada orang yang mendekatkan jarinya ke api, Pasti panas. pasti terbakar. Panas. Pasti terbakar, Nah. pasti panas. Dengan ilmu yang kita miliki ya jangan mendekat ke api gitu. Pertanyaannya, ketika jari kita dekatkan ke api, tangan kita terbakar, itu takdir. Kalau kita mendekatkan ke api dan tangan kita tidak terbakar, itu pun takdir. Jadi kalau yang sudah terjadi itu takdir. Makanya kenapa ada bahasa ridho bil qadha. Itu kan sebetulnya anak dari syukur sebenarnya itu. Ridho itu sebenarnya anak dari syukur. Jadi kalau kita sudah mampu membuka diri nih, semuanya nikmat dari Allah, kita akan menerima. Itu semua bisa masuk itu ya. Bisa masuk dalam kategori ya saya ridho dengan ini karena sudah masuk kepada nilai syukur. Makanya dengan adanya fenomena apapun, saya sih pesennya sih secara umum saja. Ada fenomena apapun, ketika kita nyuwun sewu tidak tahu sama sekali, tidak tahu ilmunya sama sekali, tidak mendalami, maka lebih baik pilih jalan tengah saja. Kita cari jalan aman yang paling maslahat untuk tidak ikut-ikutan. Kecuali kita mau belajar betul, misalkan dengan itu ya. bendera itu tadi, bendera bajak laut, misalkan, oh saya mendalami nih, saya mengikuti beritanya dari awal seperti ini, yang mencetuskan ini, pertama kali yang ngupload ini, tujuannya untuk saya sepakat ini, saya mau mengibarkan bendera bajak laut, monggo. Tapi kalau hanya ikut-ikutan, oh betul ini untuk melawan pemerintah, ayo kita lawan pemerintah, kita kibarkan bendera bajak laut, saya kira itu eman-eman itu ya. Kita itu membenci sesuatu yang kita tidak tahu, bahkan jangankan membenci, lebih baik mencintai sesuatu secara salah ya daripada membenci sesuatu yang salah. Kalau mencintai sesuatu dan salah, saya mencintai kiai. Ternyata kok salah kan ya enggak masalah. Tapi kalau saya membenci kiai, ternyata kiai itu benar kan kita rugi. Ya, betul. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci kan gitu kira-kira. Nah, salah mencintai kan enggak masalah toh. Salah mencintai, saya mencintai kiai itu. Ternyata kelakuannya tidak sesuai kan enggak apa-apa. Kalau salah membenci kan bahaya. Mencintai kan enggak dosa ya. Saya mencintai seseorang kan enggak dosa. Tapi kalau membenci dan membencinya salah kan kita sudah dosa dulu nih, sudah besar. Maka kalau tadi itu lebih baik salah mencintai daripada salah Berarti membenci. lebih baik kita mencintai terus ditolak daripada kita tadi membenci dulu. Kalau konteks dalam berbangsa bernegara ini berarti kita harus bisa tadi ya menerima keadaan negara walaupun seburuk apapun negara kita itu. Menerima dengan catatan Mas Anies. Kita itu menerimanya begini loh. Saya ada sekarang presidennya Pak Prabowo Subianto. Saya syukur kok. Saya syukur saya menerima walaupun bukan pilihan misalkan. Saya syukur saya menerima karena beliau adalah orang yang terpilih secara resmi menjadi presiden misalkan. Saya akan mendukungnya. Artinya kalau ada program-program yang baik akan saya dukung. Tapi kok ada program yang tidak sesuai dengan norma agama. Ada yang tidak sesuai dengan hukum, ya tetap harus dilawan. Kalau itu wajib sih. Jadi begini ya, jangan kita itu membenci secara berlebihan. Jangan kita mencintai secara berlebihan. Makanya bahasanya Rasulullah itu begini. Kita itu ya ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidoka yaumamma. Wa baghidoka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Cintai apa yang kamu cintai itu hanya sekedarnya. Karena boleh jadi sesuatu yang paling kamu cintai akan menjadi sesuatu yang paling kamu benci. Sebaliknya, bencilah sesuatu sekedarnya saja. Karena boleh jadi sesuatu yang paling kamu benci akan berubah menjadi sesuatu yang paling kamu cintai. Makanya Anda boleh berlebihan. Mencintai siapapun, ya makhluk ya, bukan Allah ya konteksnya ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Berarti fanatik itu? Lah, makanya ada fanatik buta kan. Berarti fanatik buta itulah yang berlebih-lebihan. Kalau fanatik saja, saya fanatik dengan ilmu kok. Ya udah apa-apa lah, baiklah fanatik dengan ilmu. Artinya semua saya komitmen konsepnya itu yang penting ilmu. Tapi kalau menjadi fanatik buta, tidak menerima apapun kecuali ilmu kan juga bahaya. Sampai lali bojo misalkan.
Ya saking senangnya ilmu ya. Lali ra kerja misalkan. Iya. Saking senangnya di majelis ilmu aku meh ra kerja wis. Pokoke sing penting ning majelis ngopi misalkan. Iya. Kan ya Saking senangnya keliru. syuting ngopi sampai lupa kalau Sampai harus lu. nikah. Nah, makanya kira-kira seperti itulah. Jadi membenci tidak boleh berlebihan, Iya. mencintai pun tidak boleh berlebihan. Kenapa ada orang yang sampai dengan bunuh diri kan karena berlebihan? Iya. Coba kalau tidak berlebihan, tidak mungkin dia bunuh diri. Alah gampang-gampang golek neh. Nggak gegabah itu Kang ya. Iya. Arahnya kira-kira demikian berkaitan. Terakhir kan mungkin ini Kang tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya. Kan terkadang itu kan ada pemisahan Mas Aldi antara Islam dengan nasionalisme. Nah ini biar saling bersatu padu bahwa Islam ya ada juga ajaran nasionalisme itu bagaimana? Kan ada ajaran itu hubul watan minal iman kan? Ya, jadi sebenarnya bisa kok dikombinasikan gitu. Dikombinasikan dalam arti itu hal-hal yang bisa diterima oleh seluruh norma agama. Itu ada. Misalkan contoh Pancasila lah. Pancasila kan tidak menyebutkan bahwasanya Allah yang Maha Esa kan. Bahasanya menggunakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia. Tidak menentang dengan agama cobaan. Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa misalkan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Saya yakin akan ada protes dari agama lain yang ada di Indonesia. Jadi norma agama, nasionalisme sebenarnya bisa dikombinasikan dalam segala hal, segala lini, tergantung bagaimana pemegang kebijakannya. Makanya menjadi pemimpin yang di dalamnya banyak agama itu kan harus hati-hati dalam membuat kebijakan. Betul. Nanti jangan sampai kemudian ini karena Islam, terus kemudian yang karena di mayoritas Islam ya. Terus itu yang kemudian menjadikan kita pemimpin yang kurang adil. Ya. Kecuali kita memang negara Islam, maka wajib menggunakan hukum Islam. Tapi nyatanya kita tidak menggunakan hukum Islam, tapi hukumnya yang menggunakan pasal-pasal, menggunakan undang-undang, tapi yang tidak sama sekali membentur dengan konsep-konsep atau norma-norma agama yang ada di Indonesia. Nah, ini sulitnya pemimpin untuk bisa merangkul semua agama dengan satu kebijakan yang kira-kira di sini letak. Berarti bisa sejalan antara Islam dengan nasionalisme? Sangat-sangat bisa, sangat-sangat bisa. Makanya ada fikih bernegara, ada fikih politik, ada fikih macam-macam kan, karena berarti kan dalam politik bisa ada fikihnya, dalam bernegara ada fikihnya, bisa dikombinasikan, bisa saling sinergi lah antara agama dengan nasionalisme. Oke, Kang, ini waktunya sudah dibatasi. Mungkin ada closing statement untuk tema malam ini, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan, monggo. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Minimal kita berterima kasih kepada para pejuang yang telah memperjuangkan negara Indonesia itu bebas dari penjajah. Saya tidak bisa membayangkan andai kata dulu tidak ada pejuang yang menjadikan kita ini bebas dari penjajah, mungkin kita masih terjajah sampai dengan detik ini. Yang kedua, apapun adanya Indonesia ini, utamakan syukuri dulu. Syukuri terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, boleh hukumnya kita itu melawan, boleh kita itu hukumnya itu komplain dan sebagainya. Yang jelas, yang pertama tetap syukuri dulu, terima apa adanya. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan negara Indonesia. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doanya itu adalah dikatakan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim, dikatakan Rabbij'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini, maksudnya Mekah itu amina, jadi negara yang aman, sentosa. Dikatakan waja'alani, jadikanlah aku wa baniyal an ta'budal asnam. Jadi jangan sampai kemudian menjadikanku, kemudian dzurriyyahku, anak-anakku itu an ta'budal asnam, menyembah berhala. Jadi penting sekali kita itu untuk berdoa. Nah, yang terakhir, adanya kemerdekaan ini syukurnya kita adalah mari kita benar-benar menjadi warga masyarakat, menjadi anak-anak bangsa yang memiliki peran positif dalam bernegara. Jangan sampai kita justru malah menjadi anak-anak bangsa yang tidak memiliki hal-hal manfaat untuk negeri ini. Saya kira hanya itu saja cara mensyukuri kemerdekaan secara nikmat, secara secara singkat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita itu menjadi warga sekaligus anak-anak bangsa yang memiliki manfaat lebih bagi negara, nusa dan bangsa. Amin. Saya kira itu saja. Matur suwun Kang Burhan.
Mas Asih, cukup ya? Cukup Mas Anis. Oke, pemirsa MSC TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.